Oke, berikutnya sekarang ke proyeksi peta ya. Nah, salah satu yang membedakan antara gambar dan peta itu adalah proyeksi ya. Adanya ya teknik cara memindahkan gambar peta dari bidang lengkung ke bidang datar ya. Dengan memperhatikan prinsip dasar pembuatan peta ya. Kalau di gambar tuh nggak ada proyeksi. Peta tuh punya. Oke. Nah, ini jadi pertanyaan Bapak ya. Kira-kira, ini tolong jawab nanti ya. Dari 3 prinsip proyeksi peta ini, apakah pembuatan peta wajib menggunakan 3 prinsip proyeksi peta ya. Ya nanti sebagai tugas untuk kalian. Pertama, kita bahas itu ada confirm atau bentuk peta yang digambarkan harus sebangun atau sesuai dengan wilayah aslinya. Jadi bentuknya dipertahankan. Ya. Dari yang seperti ini, maaf. Nah, dari bentuk yang seperti ini kemudian digambarkan dalam bentuk bidang datar. Ya. Bentuknya dipertahankan. Yang kedua ada equidistance. Jarak pada peta dikalikan dengan skala adalah sama dengan jarak sebenarnya. Ya, yang tadi bentuk atau confirm, sekarang jaraknya harus dipertahankan gitu. Yaitu disebut dengan equidistance, ya. Karena peta adalah tadi sesuai definisinya ya. Ya. Kenapakan asli yang dipindahkan pada bidang datar gitu. Jadi hal-hal yang perlu dipertahankan ada confirm, equidistance, dan yang terakhir adalah equivalent atau luas wilayah yang digambar pada peta setelah dihitung dengan skala hasilnya sama dengan luas sesungguhnya. Ini yang disebut dengan skala ya. Oke, sekarang kita masuk ke macam-macam proyeksi peta. Nah, yang pertama itu ada proyeksi azimut ya. Proyeksi yang memakai bidang datar sebagai proyeksinya. Nah, di sini ya ada 3 proyeksi azimutal normal, bidang proyeksi yang bersinggungan dengan kutub sesuai dengan memetakan wilayah kutub. Jadi yang paling cocok untuk memetakan wilayah kutub adalah menggunakan proyeksi azimut. Oke. Karena apa? Kalau kita lihat gambar A ya, itu wilayah yang seperti ini, wilayah kutub ya. Ini adalah proyeksi azimut ya. Dapat tercover ya semuanya di proyeksi azimutal. Tapi posisinya normal, oke? Kedua, ada proyeksi azimutal transversal atau posisinya seperti ini. Ya, lihat kursor Bapak. Ya. Bidang proyeksinya berimpit dengan ekuator. Jadi kalau misalkan kalian gambar menggunakan proyeksi azimut ya dengan posisinya transversal ya, ini ya wilayah ini yang akan tergambar. Kalau misalkan posisinya oblik atau miring ya seperti ini ya, bidang proyeksinya miring pada sumbu bumi atau wilayah-wilayah dengan ya lintangnya itu lintang sedang. Oke. Jadi seperti ini ya yang membedakannya. Berikutnya adalah proyeksi kerucut. Nah, tadi udah ada yang namanya proyeksi azimut, sekarang proyeksi kerucut. Nah, kalau proyeksi kerucut ya menggunakan kerucut sebagai bidang proyeksinya. Ini ya, nih. Kalau kita gambarkan seperti ini gitu. Yang pertama ada proyeksi kerucut normal. Bidang proyeksinya itu mengenai daerah lintang sedang sesuai dengan memetakan daerah lintang sedang. Ingat ya, yang tadi azimutal adalah untuk kutub. Nah, sekarang kalau kerucut itu untuk wilayah lintang sedang ya. Posisinya normal ya. Berikutnya proyeksi kerucut transversal. Bidang proyeksinya mengenai wilayah lintang sedang dan khatulistiwa ya. Transversal ya nih. Dan kalau miring seperti apa gitu. Nah, seperti ini bentukannya. Mengenai kutub dan sebagian khatulistiwa lintang sedang ya. Tapi proyeksi kerucut ini lebih cocok untuk lintang sedang. Oke, hati-hati kalau muncul di soal. Ya, ini mengenai ya proyeksi kerucut.
Berikutnya proyeksi bidang silinder, ya ini silinder ya. Nah, kalau silinder itu cocok untuk ke wilayah khatulistiwa atau ekuator, ya. Bidang proyeksinya mengenai atau berimpit dengan ekuator sesuai dengan pemetaan daerah khatulistiwa. Berikutnya kalau silinder transversal seperti ini, ya. Proyeksinya mengenai kutub dan sebagian ekuator dan lintang sedang. Silinder atau oblik, ya. Bidang ini proyeksinya mengenai sebagian lintang dan sedang dan ekuator. Itulah macam-macam proyeksi. Ini kalau kita bandingkan, ya. Kalau proyeksinya normal, sumbu proyeksinya berimpit dengan kutub, ya. Kalau misalkan transversal, proyeksinya tegak lurus dengan kutub, ya. Kalau misalkan miring oblik, ya, proyeksinya terhadap kutub, ya. Nih. Jadi untuk mengingatnya seperti ini. Oke, lanjut. Ini masih gampang. Kalau ini proyeksi modifikasi atau proyeksi sinusoidal, ya, sudut dan jarak sesuai pada daerah meridian. Oke, tengah dan khatulistiwa. Ya. Sesuai menggambar daerah-daerah yang kecil di mana saja seperti Amerika Selatan, Australia, dan Afrika. Ya. Lihat nih, tadi kan prinsip peta adalah mempertahankan luas, mempertahankan jarak, dan mempertahankan satu lagi apa? Mempertahankan ini ya, skalanya. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat dari gambar ini, apakah memungkinkan ya untuk mempertahankan tiga-tiganya? Silakan jawab ya. Kedua, proyeksi bond ya atau equal area ini yang dipertahankan adalah sudut dan jarak benar untuk daerah meridian tengah dan pada paralel standar ya. Ini ada distorsi nih, ada pergeseran. Semakin kutub sangat kecil sesuai dengan menggambarkan Asia. Oke. Cocok untuk wilayah Asia. Nah, sekarang proyeksi Moe-White ya, proyeksi yang mempunyai ukuran sama luas sampai menuju ke wilayah pinggir sehingga di khatulistiwa lebar dan mengecil menuju kutub. Sesuai dengan untuk peta statistika, peta arus laut dan peta pertanian. Ya, seperti ini ya. Kalau ini proyeksi homolografik ya, proyeksi revisi dari proyeksi Moe-White ya. Kayak dibedah-bedah ya kalau ini. Oke, itu saja dari Bapak. Sekarang tugasnya adalah